Pada video kali ini Mimin akan kembali membahas formasi 3-4-3. Video kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan dari video sebelumnya. Dengan bertambahnya 3 pemain naturalisasi yang baru diharapkan kedalaman skuad Garuda akan bertambah kokoh solid dan kuat. Berikut pemain yang akan menjadi starter di skuad Garuda dengan formasi 3-4-3. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Pada video kali ini Mimin akan kembali membahas formasi 3-4-3. Video kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan dari video sebelumnya. Dengan bertambahnya 3 pemain naturalisasi yang baru diharapkan kedalaman skuad Garuda akan bertambah kokoh solid dan kuat. Berikut pemain yang akan menjadi starter di skuad Garuda dengan formasi 3-4-3. Posisi bek kanan ditempati oleh Maes Hilgers, yang merupakan pemain termahal di tim Garuda saat ini. Maes Hilgers merupakan bek kanan atau bek tengah terbaik di Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Maes Hilgers saat ini bermain untuk klub FC Twente di kasta tertinggi Liga Utama Belanda. Maes Hilgers selain bermain di Eredivisie, juga bermain di Liga Eropa. Maes Hilgers pernah bertemu dengan raksasa Liga Inggris Manchester United di Old Trafford di ajang Liga Eropa. Dan bermain apik sepanjang 90 menit dengan mematikan pergerakan dari 2 penyerang Kobbie Mainoo dan Joshua Zirkzee. Pada pertandingan ini skor berakhir imbang 1-1. Pada beberapa pekan lalu, Maes Hilgers sempat mengalami cedera hamstring. Namun dalam beberapa hari terakhir ini Maes sudah pulih dari cedera dan sudah bisa bermain full 90 menit. Kembalinya performa Maes Hilgers setelah sembuh dari cedera tentunya kabar baik bagi kita semua sebagai Sobat Garuda. Karena kehadiran Maes Hilgers sangat dibutuhkan dalam pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain. Guna memperkuat tembok pertahanan Garuda agar semakin tangguh, kokoh dan sulit ditembus bagi penyerang lawan. Maes Hilgers berusia 23 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,85 meter. Harga pasar Maes Hilgers ditaksir mencapai di angka 156,43 miliar. Selanjutnya, posisi wingback kiri, ditempati oleh the one and only Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk pemain yang disinyalir punya 4 paru-paru, karena punya kemampuan daya jelajah yang sangat tinggi, dan bisa berlari selama 90 menit tanpa merasakan lelah sedikitpun. Kelvin Verdonk adalah sosok bek tangguh, kokoh dan sangat sulit ditembus. Selain piawai dalam bertahan, Kelvin Verdonk juga punya kemampuan akselerasi dalam menusuk jantung pertahanan seperti yang dilakukannya ketika memberikan assist bagi gol kedua Marcelino Ferdinand pada laga melawan Arab Saudi di GBK Jakarta. Pemain ini sangat konsisten dan disiplin, bisa ada di mana-mana, baik dalam bertahan maupun ketika transisi membantu penyerangan, mampu naik membantu serangan dan kembali bertahan dengan cepat. Verdonk bermain untuk klub NEC Nijmegen di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Verdonk memiliki pemahaman posisi yang baik, terutama sebagai bek kiri atau bek tengah. Piawai dalam melakukan tackle bersih untuk merebut bola. Cerdas dalam membaca permainan untuk melakukan intercept. Verdonk jarang meninggalkan celah berbahaya di lini pertahanan. Dengan kombinasi kemampuan bertahan yang solid dan kontribusi menyerang yang cukup baik, Verdonk menjadi pemain serbaguna yang bisa diandalkan di berbagai taktik atau strategi permainan dari pelatih. Verdonk berusia 27 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,74 meter. Harga pasar Kelvin Verdonk ditaksir mencapai di angka 43,45 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah pertama, ditempati oleh Joey Pelupessy. Masuknya Joey Pelupessy tentunya membawa angin segar bagi tim Garuda, apalagi setelah Jairo Riedewald sepertinya sangat sulit untuk dinaturalisasi, akibat terkendala statuta FIFA. Joey Pelupessy adalah gelandang tengah yang dikenal karena kemampuannya dalam bertahan dan distribusi bola. Memiliki stamina yang kuat untuk terus bergerak dan menutup ruang lawan. Bisa menekan lawan dan merebut bola di area tengah lapangan. Cerdas dalam membaca permainan untuk memotong umpan lawan. Mampu melakukan tackle yang bersih dan efektif dalam merebut bola. Pandai mengalirkan bola ke depan dengan umpan pendek maupun panjang. Bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan lini serang. Sering membantu menjaga organisasi tim saat bertahan maupun menyerang. Sebagai gelandang tengah, Pelupessy lebih berperan sebagai holding midfielder yang berfokus pada keseimbangan tim, distribusi bola, dan membantu pertahanan. Meskipun bukan tipe gelandang yang sering mencetak gol, kontribusinya dalam menjaga stabilitas permainan sangat penting.
Joey Pelupesi berusia 31 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,8 meter. Harga pasar Joey Pelupesi ditaksir mencapai di angka 5,21 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang tengah kedua, ditempati oleh Tom Haye. Tom Haye adalah gelandang tengah yang memiliki keunggulan dalam distribusi bola, visi permainan, dan pengendalian tempo. Memiliki kontrol bola yang sangat baik, sehingga jarang kehilangan bola di tengah lapangan. Mampu membaca permainan dengan baik dan mencari ruang kosong untuk mengalirkan bola. Pandai memberikan umpan terobosan yang membuka peluang bagi lini serang. Umpan-umpannya tajam dan presisi, baik dalam jarak pendek maupun panjang. Bisa menjadi playmaker dari lini tengah dengan memberikan umpan kunci kepada rekan setim. Mampu mengatur ritme permainan dengan operan yang cerdas. Tom Haye cocok dimainkan sebagai deep lying playmaker atau box-to-box midfielder, tergantung kebutuhan tim. Kombinasi antara kreativitas, distribusi bola, dan kemampuan bertahan membuatnya menjadi gelandang tengah yang sangat berpengaruh dalam permainan di tim Garuda. Tom Haye berusia 30 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,87 meter. Harga pasar Tom Haye ditaksir mencapai di angka 26,07 miliar. Selanjutnya, posisi wingback kanan, ditempati oleh Kevin Dix. Kevin Dix memiliki sejumlah keunggulan ketika dimainkan sebagai wingback kanan, mengingat perannya yang memadukan tugas bertahan dan menyerang. Kevin Dix memiliki stamina yang luar biasa, memungkinkan Kevin untuk naik turun sepanjang pertandingan. Kuat dalam duel fisik, baik saat bertahan maupun menyerang. Memiliki naluri bertahan yang baik karena latar belakangnya sebagai bek. Handal dalam tackle dan intercept, sehingga sulit dilewati oleh lawan. Tidak mudah kehilangan posisi saat membantu serangan, tetap disiplin dalam transisi bertahan. Cepat dalam transisi dari menyerang ke bertahan, cocok untuk skema dengan permainan cepat. Mampu mengirimkan umpan silang yang akurat ke kotak penalti. Sering menjadi sumber peluang bagi striker lewat crossing dari sisi kanan. Dengan kombinasi kemampuan bertahan yang kuat, daya jelajah tinggi, dan kontribusi ofensif yang baik, Kevin Dix sangat cocok bermain sebagai wingback kanan dalam formasi dengan 3-back-3-5-2 atau 3-4-3, di mana Kevin bisa lebih leluasa naik membantu serangan tanpa mengorbankan pertahanan. Kevin Dix berusia 28 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,87 meter. Harga pasar Kevin Dix ditaksir mencapai di angka 78,22 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kiri, ditempati oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah gelandang serang berbakat yang bisa bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai gelandang serang kiri. Marcelino mampu membaca permainan dengan baik dan menciptakan peluang untuk rekan setim. Bisa memberikan umpan terobosan yang akurat ke penyerang. Marcelino memiliki kontrol bola yang baik dan bisa melewati lawan dengan dribble cepat. Lincah dalam bergerak di ruang sempit dan sulit dihentikan saat menggiring bola. Marcelino bisa bermain sebagai gelandang serang tengah, sayap kiri, atau bahkan second striker. Bisa bergerak ke dalam untuk menembak atau memberikan umpan kunci. Marcelino tidak malas untuk membantu menekan lawan dan merebut bola saat kehilangan penguasaan. Bisa turun sedikit ke tengah untuk membantu gelandang bertahan. Sebagai gelandang serang kiri, Marcelino bisa bermain dengan gaya inverted playmaker, menyerang dari sisi kiri, lalu bergerak ke tengah untuk menciptakan peluang atau melepaskan tembakan. Kombinasi kecepatan, kreativitas, dan ketajaman membuatnya berbahaya di posisi ini. Marcelino saat ini bermain untuk klub Oxford United di kasta kedua Liga Inggris atau Liga Championship Inggris. Marcelino Ferdinand berusia 20 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,78 meter. Harga pasar Marcelino ditaksir mencapai di angka 5,21 miliar. Selanjutnya, posisi gelandang serang kanan, ditempati oleh Eliano Reijnders. Eliano Reijnders adalah gelandang serang yang memiliki teknik dan kreativitas tinggi. Eliano mampu menggiring bola dengan baik dalam ruang sempit. Lincah dalam melewati lawan dan mencari ruang untuk menciptakan peluang. Eliano bisa membaca permainan dengan baik dan menciptakan umpan kunci. Pandai dalam mengatur tempo serangan dan membuka ruang bagi rekan setim. Sering mencari ruang kosong untuk menerima umpan di area berbahaya. Eliano bisa melakukan pergerakan diagonal dari kanan ke tengah untuk menciptakan peluang. Eliano mampu memberikan umpan silang atau cutback yang efektif dari sisi kanan. Bisa mengirimkan umpan terobosan untuk penyerang. Jika dimainkan sebagai gelandang serang kanan, Eliano Reijnders bisa menjadi penghubung serangan yang dinamis, baik sebagai kreator peluang maupun ancaman langsung bagi gawang lawan.
Eliano Reijnders bermain untuk klub PEC Zwolle di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Eliano Reijnders berusia 24 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,68 meter. Harga pasar Eliano ditaksir mencapai di angka 9,56 miliar. Selanjutnya, posisi striker, dipercayakan kepada Ole Romeni. Ole Romeni adalah seorang penyerang yang memiliki penyelesaian akhir yang baik. Ole mampu mencetak gol dengan berbagai cara, baik melalui tendangan dari dalam kotak penalti maupun sundulan. Tenang saat berada di depan gawang dan bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Ole pandai mencari ruang kosong dan menempatkan diri dengan baik di area berbahaya. Bisa melakukan pergerakan tanpa bola untuk mengecoh bek lawan. Ole bisa membawa bola dengan baik dalam situasi one-on-one atau 1 lawan 1 saat berhadapan dengan bek lawan. Mampu menusuk pertahanan dengan kombinasi kecepatan dan tekniknya. Tidak statis di satu posisi, sering bergerak ke sisi sayap atau turun ke lini kedua untuk membuka ruang. Ole bisa membantu membangun serangan dengan turun sedikit lebih dalam. Ole bisa bermain sebagai striker utama, nomor 9, atau second striker. Mampu bermain dalam skema 2 striker maupun sebagai penyerang tunggal. Dengan kombinasi pergerakan cerdas, teknik yang baik, dan penyelesaian akhir yang efektif, Ole Romeni cocok dimainkan sebagai striker yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam bermain. Ole saat ini bermain untuk klub Oxford United di kasta kedua Liga Inggris atau Liga Championship Inggris. Ole Romeni berusia 24 tahun, dengan tinggi badan mencapai 1,85 meter. Harga pasar Ole Romeni ditaksir mencapai di angka 22,60 miliar. Demikian susunan The Dream Team and The Winning Team dari Mimin. Bagaimana menurut kalian guys? Mana formasi yang paling ideal untuk menumbangkan raksasa Australia dan Bahrain? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.